Halo bang, Wih, kenapa bos? lagi pengen buat Alphard nih gua. Hmm, Tapi budget tipis. pengen banget Alphard tapi budget tipis. Iya. Adanya aja nih, Toyota Foxy Automatic tahun 2018. Halo Sobat Sambut, kembali lagi di Mobil Bagus tadi bersama gua Jose. Hari ini kita mendapatkan satu unit adanya Alphard nih, yaitu Toyota Foxy tahun 2018. Tapi alangkah baiknya sebelum kita review lebih jauh, kalau kalian bisa tekan dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan konten-konten kami yang berikutnya. Kita mulai dari eksterior bagian depan dulu pastinya. Ini udah cakep banget dibanding generasi sebelumnya. Iyalah, namanya facelift udah pasti harus cakep banget. Karena di bagian lampunya semua udah full LED, bahkan sampai ke bagian fog lampnya. Itu semuanya udah full LED, baik lampu jauh maupun lampu dekat. Yang bohlam paling di sini cuma bagian lampu sennya aja. Dan kalau kita lihat di sini sekilas kayak apa ya? Kayak muka alien ya. Jadi kayak garang banget gitu. Kalau kita lihat di bagian sini chrome-nya tipis ya. Jadi cuma sedikit di bagian tengah atas dan di bagian bawah di lipsnya. Nah, sementara kiri kanannya ini semua warnanya hitam dan ada aksen chrome lagi sih di sini. Jadi bagusnya ini aksen chrome-nya tidak berlebihan. Jadi pas aja gitu kalau kita lihat ya. Perpaduan warnanya juga udah cakep banget. Dan kalau kita lihat di bagian tengah, dia ada kamera parkirnya ya. Jadi kameranya ini udah 360. Nanti kita lihat ya di bagian samping sama di bagian belakang. Kemudian tidak lupa juga dengan sensor parkir depan. Jadi pastinya lebih aman lagi untuk pengendara pemula yang ada di tempat sempit. Misalnya mau parkir atau ada di gang. Nah, fitur parkir sensor depan sama kamera ini membantu banget pastinya. Nah, kita lihat sekarang bagian sampingnya yuk. Kita lihat di bagian bannya dulu guys. Bannya ini udah cakep banget dengan motif two-tone. Ukurannya ring 16 inci dengan profil ban 205/65. Dan untuk kelengkapan pengeremannya sendiri sudah dilengkapi dengan disc brake baik depan maupun belakang. Jadi pastinya safety banget kan. Untuk di bagian kaca spionnya jarang-jarang nih ada aksen chrome. Jadi ini terlihat manis sekali di bagian kaca spionnya, apalagi dibalutkan dengan lampu sen yang sudah LED dan bentuknya bener-bener futuristik aja gitu. Apalagi di bagian kiri kanan nih ya, kalau kita lihat sini dia ada kameranya. Tadi ini yang bagian sampingnya ya guys, karena kameranya ini udah 360 dan udah pasti auto retract dan elektrik. Nggak mungkin ya kaca spion kayak gini nggak pakai auto retract atau elektrik. Dan untuk di bagian pintunya sendiri sudah bermotif chrome dan ada smart entry-nya. Dia smart entry-nya bukan tombol ya, tapi dibentuknya dua garis kayak gini. Kalau kita mau buka atau mau tutup, tinggal deketin kuncinya. Misalnya kuncinya lagi kita kantongin, kita tekan. Nah, dia akan langsung membuka. Nah, kalau misalnya dia ngunci, dia kan nyalanya sekali aja. Tapi kalau misalnya dia mau ngebuka kunci, dia akan nyala dua kali. Nah, ini contoh ya. Nah, ini dia ngunci akan ngelipat otomatis. Kalau misalnya kita buka lagi, nah, dan juga kita nggak perlu sekedar tekan tombol ini aja, kita bisa masukin tangan kita ke sini, dia akan langsung ngebaca sensornya. Canggih banget kan. Kemudian karena ini adiknya Alphard, jadi ada gen untuk sliding door, udah pasti ya. Dan untuk sliding doornya ini ada dua cara bukanya. Jadi pertama kita bisa tekan tombol yang ini, atau misalnya kita bisa tarik tuas yang ada di sini. Nah, kalau misalnya udah ada tombol kayak gini, ya kita manfaatkan fungsi yang ada ya. Jadi nggak perlu ditarik-tarik lagi tuasnya. Nih kita tekan tombolnya. Nah, sekarang kita buka ya pakai tombol ini.
dia akan otomatis membuka dan tampilannya seperti ini. Eits, nanti dulu. Untuk interiornya ada di segmen selanjutnya. Kita tutup dulu ya. Nah, untuk elektrikalnya juga udah masih berfungsi ya di sebelah kiri maupun sebelah kanan. Iyalah, mobil-mobil di Allison Automobile semuanya terjamin. Sekarang mari kita lihat bagian belakangnya. Nah, ini dia bagian belakangnya. Bener-bener elegan dan minimalis sekali. Karena kalau kita lihat ya di bagian belakang ini bener-bener minim emblem. Jadi emblemnya paling mentok-mentok cuma logo Toyota aja. Dan ada tulisan Foxy di bagian krum yang cukup panjang dan gede ya pastinya di kiri kanan sampai ke kanan. Nah, gue paling suka nih karena kalau misalnya kayak banyak emblem-emblem gitu kayak apa sih, keramaian aja gitu menurut gue. Dan sayangnya dia tidak ini ya, apa namanya, elektrik bagasinya. Jadi, tapi yang menyenangkan dari mobil ini meskipun tidak elektrik, ini misalnya kita buka nih ya, kita nggak tutupnya nggak kita banting nih, kita giniin, dia nutup otomatis. Jadi ada vakumnya gitu, keren ya. Nah sekarang kalau kita lihat di bagian atas, dia ada spoilernya yang cukup besar, kemudian high mount stop lamp yang sudah LED. Untuk stop lampnya sendiri dia semua udah full LED kecuali di bagian lampu mundur sama lampu sen. Kemudian untuk kamera mundur udah pasti ada dong. Dan ada 4 titik sensor parkir di bagian bawah serta reflektor lamp yang bentuknya juga keren pastinya. Nah sekarang kita lihat ya bagasinya ya. Meskipun mobilnya besar tapi diangkat pakai satu tangan masih enteng banget. Nah ini dia tampilan bagasinya. Untuk kursinya ini bisa kita lipat, tapi kita bukan lipat datar ya, karena untuk dilipatnya ini dia ke samping. Nah sekarang mari kita lipat coba ya. Karena seperti inilah tampilannya ketika kursinya dilipat ke kiri dan ke kanan. Kita mendapatkan bagasi yang super spacious. Kalau kalian mau taruh seperti tas golf, belanjaan, atau mau pindahan rumah juga, kita bisa taruh sebagian barang-barang kita sebelah sini. Dan yang lucunya dari mobil ini, dia ada headrest cadangan ya di sebelah sini, dan dia bahkan ada ininya nih, tempat nyimpennya sini. Nah lucu aja gitu. Kemudian untuk lampu bagasinya ini dia menyatu di bagian atas ya, kan biasanya ada di kiri dan kanan, tapi kali ini tidak ada karena dia langsung di atas aja nih, dan masih berfungsi dengan baik juga elektrikal ya. Sekarang mari kita lihat sektor mesinnya. Inilah tampilan dapur pacu dari Toyota Foxy 2018, dan ini berkapasitas mesinnya bensin 2000 cc. Nah untuk spesifikasi lebih lengkapnya nanti akan kami tampilkan di layar berikut ini. Memang namanya juga AD, jadi cc-nya nggak sama lah sama Toyota Alphard, tapi 2000 cc itu udah mumpuni banget untuk mobil sekelas Toyota Foxy ini. Nggak perlu buat ngebut-ngebutan, yang penting masalah irit dan nyamannya bos. Oke, sekarang mari kita lihat interior bagian Toyota Foxy ini. Let's go. Interiornya terasa sangat nyaman dan mewah pastinya. Kita lihat dari sisi door trimnya dulu guys. Untuk di bagian door trimnya ini dia ada kulitnya guys, soft touch gitu, bener-bener wah, bahannya enak banget. Dan ada stitching garisnya, serta untuk pengaturan seperti power window semua sudah all auto. Itu dia ya, ada huruf AA nya kayak gini nih. Kemudian untuk power door lock dan power window lock semua juga ada. Dan di sini juga dia sekalian sama moonroof locknya ya, jadi biar kalau misalnya anak-anak nggak sengaja pencet, dia tetap bisa kekunci. Kemudian untuk pengaturan kaca spion yang sudah elektrik dan auto retract semuanya ada di sini ya. Kemudian untuk door trimnya sendiri ini juga cukup luas, terutama di bagian door pocketnya ya. Door pocketnya ini dia cukup menjorok ke dalam, dan dia ada juga cup holder di bagian kiri dan kanan. Kemudian juga untuk bentuk speakernya juga lucu ya, dia kayak bolong-bolong ini, tapi speakernya dia tetap ada bulatan di sini. Kemudian ini jadi dikasih motif-motif random aja gitu sama dari Toyotanya. Kemudian untuk di sebelah kanan dashboard sini dia ada tombol start stop engine karena mobil ini sudah keyless ya tadi. Dan bentuk kuncinya ini seperti ini nih guys. Nah, jadi tadi kita ketinggalan nih. Ternyata ada 3 cara ngebuka untuk pintu sliding door-nya, yaitu dari tekan tombol, tarik tuas, sama dari kuncinya. Kemudian juga ada tombol sensor parkir. Ini kita bisa nyalain ataupun matiin, tapi kita lebih rekomendasiin mungkin nyalain ya. Kemudian juga di sini ada tombol alarmnya. Kemudian tombol sebelah sini dia ada tombol power sliding door. Ini kita bisa matiin maupun nyalain. Jadi kalau misalnya nggak sengaja pencet, nah dia nggak bakal ngebuka. Kalau misalnya kita on-in, kita tekan dari sini, nah dia akan langsung otomatis membuka. Kita tutup lagi ya.
Di bawahnya sini dia ada storage untuk naruh kayak kartu atau receh di sini ya. Dan untuk di bagian bawah sini ada tuas untuk membuka kap bensin serta dengan kap mesin bagian depan. Yang agak sedikit disayangkan, mobil ini kursinya tidak menggunakan kursi elektrik ya. Jadi dia masih kursi konvensional kayak gini. Tapi jujur saya lebih suka kayak gini karena lebih responsif. Kemudian untuk recliningnya sendiri dia bisa naik turun joknya ya tuh. Tapi harus kita pompa dulu nih guys. Untuk pengaturan setir sendiri kita coba, dia sudah bisa teleskopik, tilt up dan tilt down. Cuma rada keras aja ya. Kita kunci kembali. Kemudian untuk pengaturan headlamp sendiri dia sudah auto. Kemudian untuk pengaturan wiper ini interval waktunya bisa kita atur. Dan dia ada fitur cruise control di sebelah sini. Kemudian di sebelah kiri semuanya full audio steering switch. Dan kita bisa lihat untuk pengaturan MID-nya. Nah, biar nggak penasaran, langsung kita nyalain aja mobilnya. Kita injek rem, tekan tombol. Nah, MID-nya nggak ada di sini, tapi ada di sebelah sana. Ini dia pengaturan MID-nya. Untuk pengaturan MID-nya sendiri, kita bisa lihat-lihat ya di sebelah sini. Dia jadi nggak ada di speedometer, karena speedometer ini semuanya full analog, tapi untuk di bagian odometernya sendiri dia sudah digital. Nah, untuk instrumen panelnya nih yang di speedometer dipindahkan ke sebelah tengah sini ya. Jadi untuk di bagian speedometernya ini semuanya full jarum analog, tapi untuk odometernya sendiri dan trip A dan trip B-nya dia digital. Serta dengan indikator bensinnya juga dia masih menggunakan jarumnya. Oke, kita beralih ke bagian tengah. Di bagian instrumennya sekarang kita lihat ya, ada apa aja sih. Jadi untuk pengaturan AC-nya ternyata untuk tombol-tombol semuanya ada di sini, tapi untuk layarnya ada di situ. Nah, untuk layarnya sini kita bisa lihat bahwa AC-nya ini ternyata sudah dual zone. Kemudian pengaturan seperti jam, kemudian juga peringatan kayak misalnya pintu kiri di sebelah kebuka, kemudian juga settingsnya kita bisa lihat displaynya, kemudian konsumsi bahan bakar rata-rata ataupun secara real time, dan ada eco mode-nya juga. Untuk fitur hiburannya sendiri tersedia sangat lengkap pastinya. Kalau misalnya kita lihat sebelah sini, kita okein dulu. Kita bisa lihat di sebelah sini dia ada Bluetooth, ada iPod, HDMI, kemudian juga CD atau DVD, dan berbagai fitur hiburan lainnya. Bahkan ada mirror link dan Miracast juga dari mobil ini. Nah, tadi kita sudah singgung sedikit bahwa AC-nya sudah dual zone dan pengaturan juga cukup lengkap. Bisa auto, kemudian juga passenger-nya bisa kita atur. Ada front dan rear defogger. Kemudian juga tombol untuk nyalain AC bagian belakang juga ada di sebelah sini ya. Nah, sementara untuk di bagian tengah sini kita bisa lihat ada fitur eco mode yang bisa kita nyalain ataupun matiin. Nah, untuk bisa lebih hemat bahan bakar kita nyalain aja ya. Kemudian vehicle stability control seperti biasa ada di sini. Di bagian bawah sini dia ada cup holder satu. Nah, kemudian di bagian bawahnya lagi dia ada slot USB. Jadi kalau misalnya kalian mau ngecas nih bisa banget di sebelah sini. Nah, sekarang untuk storage-nya Foxy sendiri dia ada dua ya. Bukan dua, lebih tepatnya tiga. Satu di bagian atas bisa kita tutup, dua di bagian sini terbuka, dan tiga di bagian sini. Soft opening. Untuk door trim sebelah kiri juga sama, dia tombol power window-nya juga udah bisa auto ya. Jadi nggak cuma di sisi driver, tapi di sisi penumpang bagian depan dan di bagian belakang semuanya bisa auto. Kita lihat di bagian atas, untuk kaca spionnya sudah day and night view, kemudian lampunya belum LED di bagian sini ya, tapi masih berfungsi dengan baik. Kemudian storage untuk naruh kartu ataupun kacamata, sementara untuk sun visor-nya lengkap ya. Ada kaca dan lampunya. Nah, ini dia guys, panoramic view. Jadi ini bisa dibuka tutup kayak gini. Tapi yang di bagian depan ini kita nggak bisa buka guys. Jadi paling bukannya paling gini doang nih. Nah, udah gitu doang. Nah, paling kita tutup lagi. Karena real panoramic sunroofnya atau moonroofnya ada di bagian tengah. Sekarang mari kita lihat di sebelah sana. Nah, nanti kita tinggal tanda tangan MOU aja pak. Ya, nanti tinggal untuk pengurusan berkasnya segala macam kita. Oh iya, maaf pak, sebentar saya ada syuting, nanti saya telepon lagi ya. Kita lanjutin meetingnya ya pak. Oke, thank you. Sorry nih guys, jadi teralihkan
Abisnya kalau misalnya kita duduk di Foxy barisan kedua ini bener-bener berasa bos banget pastinya. Oke, kita akan langsung bahas aja nih guys. Dari bagian atas dulu nih, karena bagian atasnya bener-bener menarik banget. Kalau kita lihat ya di bagian tengah sini, dia ada fitur multimedianya, fitur hiburannya ini dia dilengkapi dengan ambient light berwarna biru, jadi makin mewah pastinya. Dan ini terintegrasi dengan di bagian multimedia di bagian depan ya. Dan untuk pengaturan AC-nya sendiri, dia sudah bisa kita atur. Jadi ini AC-nya nggak bandel guys, karena kita bisa atur bahkan dari temperatur suhu, kemudian kita bisa off-in dan bagian ininya arah semburannya serta dengan kecepatan angin arah semburannya itu bener-bener bisa kita atur dari sini dan tampilannya bahkan digital. Wah gila, mantep banget pastinya. Dan yang nggak kalah mantep, speakernya bos ada di atas sebelah kiri dan kanan. Wah jadinya kalau misalnya kita dengerin musik, kita bisa mendapatkan experience kayak lagi di konser pastinya. Ini dia yang menarik, sunroofnya bisa kita buka dan tombolnya nggak ada di bagian depan tapi tombolnya di bagian sini. Kita buka. Nah, untuk bagian moonroofnya atau sunroofnya ini masih berfungsi dengan baik elektrikalnya dan tidak ada minus sama sekali. Karena kebetulan agak panas nih, kita tutup ya, mohon maaf nih, takut ireng. Oke, untuk di bagian bawahnya sendiri kita lihat ya, eksklusif banget, mulai dari bagian karpetnya, kemudian juga berbagai pernak-pernik interiornya sampai ke bagian kursinya yang udah Ottoman asik. Nah, tapi yang agak mengganggu nih kebetulan di bagian tengah sininya nih. Nah, ini nggak bisa kita buka mentok guys. Jadi kalau misalkan mau buka ini, paling ini kursi yang ini dimajuin, kita mentokin ya. Dimentokin ya kan gini. Duduk kejepit. Nah, yang ini kita mentokin ke belakang. Ya. Oke. Jadi kita bisa mundur dikit ya. Nah, ini baru kita bisa buka. Nah, kalau misalnya tadi sejajar posisinya, ini kita nggak bisa buka. Dan ini maksimalnya 3 km. Dan ini beban maksimalnya 3 kg. Jadi paling kita bisa taruh botol aja sih di sini. Kita lipat lagi ya. Sekarang kita kembalikan ke posisi semula. Alright. Nah, untuk di bagian door trimnya sendiri, dia ada door pocketnya guys. Jadi jarang-jarang nih untuk mobil sliding door ada door pocketnya, tuh suatu keistimewaan. Dan sekali lagi kita mau ingatkan bahwa kacanya full auto, tapi mentok cuma segini ya, naik maupun turun. Dan juga kalau misalnya kalian mau lebih privacy kayak artis-artis ya kan, nah ini tinggal dipasang aja tirainya, sebelah kiri maupun sebelah kanan semuanya ada. Kemudian di bagian depan sini kita bisa lihat ada seat pocket serta dengan gantungan ya, bentuknya kayak gini. Dan yang menarik di storage tengah ini, dia ada power outlet kayak gini ya, ditutup. Sebenarnya bukan power outlet tapi slot USB kayak gini, dan bahkan ada saklar tombol kayak gininya nih. Jadi kita bisa matiin atau nyalain. Nih kalau mode nyala nih, dia ada bintik-bintik merahnya, ini kita bisa matiin. Jadi kalau misalkan mau ngecas, nggak perlu rebutan. Sementara kalau misalkan mau makan, tenang aja, ini bisa dilipat dan dibuka. Tapi agak aneh aja sih kenapa nggak dua-duanya gitu. Dia cuma ada di bagian sini. Kalau misalnya mau dilipat, jangan dipaksa kayak gini ya guys. Nanti takutnya patah karena di sini ada tombol lagi. Kita tekan, nah baru dilipat gini. Untuk si pocket juga ada ya, dua-duanya sebelah kiri dan kanan. Untuk fitur keamanan, tenang aja. Buat kalian yang punya dede bayi, kan kalau dede bayi tangannya nggak bisa begini ya, nggak nyampe. Jadi ada ISOFIX. Kalau misalnya kalian punya child seat, tinggal diceklekin aja ke ISOFIX yang ada di sebelah kiri dan kanan. Semuanya ada di sebelah sini ya. Untuk lampu juga lengkap, di tengah juga ada. Dan untuk blower AC-nya sendiri, dia sampai ke bagian belakang. Oke, kita penasaran nih, rasanya bawa Foxy ini kayak gimana sih? Apakah sebesar dan selebar kakaknya yaitu Alphard? Mari kita buktikan. Oke, sekarang kita udah jalan pakai Toyota Foxy ini. Jadi kesan pertamanya untuk pengendari mobil ini ternyata kayak bawa mobil-mobil MPV pada umumnya ya, nggak terlalu gede, kayak saudaranya nih, abangnya yaitu si Alphard. Kita bukannya mau banding-bandingin mulu ya, tapi sesuai dengan judul buat kalian nih, misalnya kayak pengen punya mobil kayak Alphard tapi tahun-tahun muda cuma budgetnya nggak cukup nih, nah ya udah pilihan terbaiknya cuma di Toyota Foxy ini. Karena
Kalau kata almarhum Bob Sadino bilang, bergayalah sesuai isi dompetmu. Asik. Untuk kenyamanan berkendara udah nggak usah diragukan lagi, Foxy ini benar-benar nyaman pastinya. Dan untuk bantingannya sendiri ini bener-bener empuk banget guys, bener-bener kayak berbeda dengan mobil-mobil MPV selayaknya mobil-mobil keluarga ya. Nih kita lewatin posisi tidur, gila, empuk banget. Ini cocok banget buat dipakai di luar kota ataupun perjalanan jauh kemanapun kalian berada. Sebenarnya untuk mobil-mobil kayak gini nggak terlalu penting sih performa 0 ke 100 itu berapa detik, karena yang penting adalah konsumsi bahan bakarnya yang udah pasti irit guys untuk sekelas 2000 cc. Dan juga untuk performa di dalam kota maupun di luar kotanya ini enak banget, karena meskipun ini di mode eco mode tapi nggak lemot gitu, responsif. Dan ini kita putaran balik, untuk radius putar sendiri juga ya lumayan lah. Ini Matic-nya juga halus banget, transmisinya bener-bener smooth, nggak ada jedak-jeduknya karena pastinya terawat. Apalagi ini adalah stok terbaiknya dari Alisan Automobil. Untuk visibilitas di depan juga ini bener-bener clear banget, bener-bener enak gitu ya dipandangnya tuh, karena bagian depan moncongnya ini kan pendek ya, jadi ya enak aja gitu buat ngeliat ke depannya gitu. Dan meskipun ini mobil luxury ya, enaknya sebenarnya sih disupirin. Tapi kalau misalnya kita nyetir sendiri juga ternyata enak gitu. Ya sayangnya teman saya lagi sibuk, jadi nggak ada yang bisa bantu setirin nih. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Tadi kita duduk sebentar di bagian belakang pas lagi bahas interior, itu udah cukup lah. Sekarang kita akan bahas bagian harganya. Untuk DP-nya sendiri murah banget guys, karena mobil semewah ini kalian bisa dapatkan dengan DP di angka 15 jutaan aja selama angsurannya 5 tahun. Dan untuk bagian cashnya sendiri juga masih terjangkau karena di bawah 400 juta yaitu 399, dan masih bisa nego pastinya. Kalau misalnya kalian penasaran pengen cobain mobil ini, silahkan datang ke Alisan Automobil yang lokasinya ada di Bursa Mobil Bintaro Sektor 7. Dan jangan lupa juga untuk semua mobil-mobil di sini tercover garansi mesin dan transmisi selama 1 tahun, atau tidak menutup kemungkinan juga bahkan sampai 3 tahun. Semua area yang tercover juga cukup banyak, bahkan sampai ke bagian turbo-turboan, tapi mobil ini nggak pakai turbo. Semuanya tercover, dijamin aman, tenang aja. Apalagi nggak cuma mesin transmisi, tapi untuk areanya nih tercovernya nggak cuma Jabodetabek, tapi seluruh Indonesia. Kalau misalnya kalian lagi di jalan tol, amit-amit ya, misalnya bensinnya habis, ban bocor atau mogok dan hal-hal lainnya, hotline towingnya siap atau ready selama 24 jam untuk jemput dan bantu kalian dimanapun kalian semua berada. Jadi wah, aman banget gak sih? Kita benar-benar dapat experience beli mobil bekas rasa mobil baru, karena semua mobil di Alison ini bebas tabrak, bebas banjir, lulus inspeksi di kurang lebih 200 titik guys. Oke, mungkin segitu dulu aja nih untuk review dan test drive singkat dari Toyota Foxy 2018. Pastikan kalau misalnya kalian punya Instagram atau TikTok, follow kami di @mobilbagusindonesia yang logonya sebiru-biru langit. Gue mau langsung cabut aja nih bareng keluarga ya kan, dinner cantik pakai mobil ini. Jangan lupa guys untuk selalu di like, di komen, share ke teman-teman kalian yang lagi cari mobil kayak Alphard tapi murah meriah, dan jangan lupa guys untuk di subscribe. Bye bye.